Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Video kali ini Kevin itu kebalikannya ya. Yang kemarin Kevin itu sempat bahas tentang orang yang kamu tinggalkan. Nah, di sini ranahnya adalah kamu yang ditinggalkan. Ada hal apa yang berkaitan dari sesuatu yang ditinggalkan di sini? Temanya adalah kabar dia yang meninggalkan kamu dengan orang barunya. Jadi dia yang meninggalkan kamu dengan orang barunya, kabarnya itu bagaimana? Apakah mereka bahagia? Apakah ada hal yang berkaitan dari komitmen, perasaan, atau mungkin juga dia itu lagi ada masalah atau enggak? Kita akan cek bersama, karena sifat keponya kita itu akan semakin menggebu-gebu. Apakah dia lebih bahagia dari kita atau tidak? Mudah-mudahan ya, apapun yang Kevin bacakan di sini ini bisa membuat para sahabat kebahagiaan ini bisa menemukan kebahagiaan yang kalian cari. Mungkin ada sisi keikhlasan, mungkin ada sisi kekecewaan dari seseorang yang sudah meninggalkan kamu di sini. Tapi alangkah baiknya nanti kita cek bersama-sama bahwa kalian semua ini yang menentukan arah kebahagiaan kalian itu mau dibawa kemana ya. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, kita akan cek bersama-sama temanya tentang kabar dia yang meninggalkan kamu dengan orang barunya. Pembacanya bersifat general reading ya. Jadi terkadang bisa 100% resonate dengan kamu atau tidak, atau bukan, ini sama sekali bukan energi kamu, atau justru kebalikannya juga bisa ya. Kita cek untuk energi pertama tentang kabar dia yang meninggalkan kamu dengan orang barunya. Peran utamanya adalah dia. Kevin cek dulu bagaimana energinya dia saat ini. Oke, ada kartu Ten of Wands, Seven of Spears. Wow, ada sebuah harapan, ada sebuah kepercayaan diri, ada sebuah gairah. Oke. Untuk dia saat ini. Untuk energinya dia saat ini bersama orang barunya, seseorang yang sudah meninggalkan kamu di sini. Kevin melihat indikasi bahwa dia itu lagi mengalami banyak sekali masalah yang berkaitan dari segi kepercayaan diri, gairah. Masalah itu timbul berat banget di sini. Apakah dia bisa melampaui atau menyelesaikan masalahnya atau tidak, ini tergantung dari emosionalnya dia. Karena Kevin melihat bahwa orang yang sudah meninggalkan kamu di sini, ini secara emosional dia itu selalu menahan dan nggak bisa ngelepasin masalahnya satu persatu. Dia butuh bantuan, tapi orang barunya dia yang saat ini dia nggak bisa sepenuhnya ngebantu dia. Artinya apa? Orang yang sudah meninggalkan kamu di sini, dia itu bergerak atau seperti berjalan sendiri di sini. Ada energi kelelahan dalam menjalin hubungan bersama orang barunya, meskipun berat, tapi dia mencoba untuk tabah. Apakah ketabahannya dia di sini bisa mempertahankan hubungan bersama dia atau tidak? Karena Kevin melihat di sini ada indikasi Seven of Spears, di mana dia itu mencoba untuk bisa mempertahankan hubungannya. Banyak project-project atau hubungan yang dia pikirkan jauh ke depan. Dia mungkin berpikir bahwa ada sebuah peluang bagus bersama orang barunya dia di sini untuk menjalin sebuah hubungan yang berkomitmen atau hubungan jangka panjang. Tapi dia ngerasa kok aku kayaknya berat sendiri ya, kok aku ngerasa bahwa bebannya itu terlalu banyak buat aku, nggak ada pembagian. Artinya apa? Orang yang sudah meninggalkan kamu, ini energinya kelelahan ya. Lalu di sini ada kartu The Star. Walaupun dia kelelahan, walaupun dia ngerasa bahwa berat, tapi dia masih memiliki sebuah harapan di sini. Seven of Spears mengindikasi tentang sebuah peluang, hal yang dia tunggu. Dia memandang jauh lebih ke depan dan juga ada sebuah harapan di sini. Lalu ada kartu Six of Wands. Di dalam kartu tarot Six of Wands ini juga dia merasa bahwa sepertinya dia punya rasa kepercayaan diri yang cukup kuat ya. Karena walaupun orang barunya ini nggak 100% bisa mensupport atau saling sharing masalah pribadi, tapi dia ngerasa kepercayaannya diri itu semakin kuat karena ada sebuah gairah di dalam diri dia bersama orang barunya. Orang barunya mungkin dia adalah orang yang
menjadi kriteria dia. Karena dia memiliki sisi gairah, dia tertarik sama orang barunya ini, sehingga sisi adrenalinnya dia itu semakin bersemangat. Lalu di sini ada kartu Knight of Wands. Selama ini memang dia berjuang. Orang yang sudah meninggalkan kamu, dia berjuang untuk diri dia sendiri, tapi karena ada sisi semangat dari gairahnya dia terhadap orang barunya, dia bisa melakukan itu semua. Meskipun dia ngerasa berat, meskipun dia ngerasa kayak memperjuangkan segala sesuatunya itu sendiri. Tapi ada ranah cinta yang membuat dia semangat dalam menjalin hubungan bersama orang barunya. Meskipun dia sebenarnya itu nggak ngerasain bahwa ada sebuah pertolongan atau kelegaan. Ini bisa mengindikasi energinya dia saat ini, dia belum sadar tentang yang namanya hubungan itu harus saling bantu-membantu. Dia ngerasa bahwa aku masih mampu selagi masih bisa ditanganin sendiri. Tapi ada energi kelelahan di sini, di mana nantinya dia akan kewalahan. Lalu di sini ada kartu Four of Spears. Four of Spears ini tentang sebuah stagnasi ya, para sahabat kebahagiaan. Dia dengan orang barunya yang saat ini dia memang stuck sama dia, dan masih ada indikasi bahwa ada sebuah kesetiaan di dalam diri dia menjalin hubungan bersama orang barunya. Artinya apa? Dia ini belum bisa melepaskan orang barunya. Meskipun pada kenyataannya segala sesuatunya dia ditanggung sendiri. Dia nggak pernah berbagi cerita, berbagi hal yang berkaitan dari masalah, kesulitan dan lain sebagainya kepada orang barunya, dia tanggung sendiri. Tapi masih bisa dia handle di sini ya. Selanjutnya ada kartu Five of Wands. Di dalam kartu tarot Five of Wands mungkin ada sedikit perselisihan antara hubungan dia bersama orang barunya. Perselisihan ini terkait dari segi kelelahannya dia. Di saat dia lelah, di saat dia capek, di saat dia itu butuh perhatian, tapi orang barunya ini sepertinya nggak begitu peka dan membuat dia ini menjadi berselisih. Tapi berselisihnya ini dari masalah-masalah kecil saja ya para sahabat kebahagiaan. Masalah kecil yang membuat dia itu jadi emosi sendiri. Tapi selama ini dari masalah-masalah kecil yang ditimbulkan bersama orang barunya, dia masih bisa menghandle ini semua. Dan terlebih di sini ada kartu The Strength tentang sebuah kesabaran. Meskipun dia orang yang meninggalkan kamu di sini, dia berusaha untuk menyabarkan diri dia. Dia lebih sabar lagi. Mungkin kamu ngerasa bahwa dia itu dulu orangnya nggak sabaran, tapi dengan orang barunya ini dia bisa berubah menjadi lebih sabar di sini. Lalu di sini ada kartu Three of Spears tentang pembelajaran dari masa lalu dia. Bahwa selama ini orang yang sudah meninggalkan kamu di sini, dia belajar dari kisah hidupnya dia di masa lalu. Dimana mungkin dulu dia nggak begitu bisa mengontrol emosinya dia. Untuk saat ini dia masih bisa mengontrol itu semua karena dia menyadari bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat atau pernah dia lakukan di masa lalu sehingga hubungannya itu tidak menjadi baik. Makanya ada sisi kesadaran dari diri dia, ada sisi kontrol diri. Dan apakah sisi kontrol dirinya dia di sini tentang masalah-masalah yang hadir, terutama dari segi emosional, ini bisa dia selesaikan secara bagus atau tidak? Karena ada hal yang ditahan di sini dari bertubi-tubi banyak masalah, tapi dia tidak bisa sharing ke orang barunya. Kalau misalkan energinya di sini dia tidak bisa sharing, ini bisa menjadi bencana untuk dia, kayak mangkel sendiri. Lalu di sini ada kartu Six of Spears. Kartu Six of Spears ini juga mengindikasi bahwa masih ada sebuah kontrol diri dari dia. Selama ini apapun yang dia lakukan, meskipun dia ngerasa bahwa yang dia lakukan itu kayak berjuang sendiri, tapi dari dirinya dia belum ada pemberontakan. Nggak ngerasa bahwa cuma aku aja yang bertahan di sini dan lain sebagainya. Dia belum menyadari itu. Belum ada sisi pemberontakan. Karena apa? Kevin melihat orangnya sudah meninggalkan kamu. Ini sudah berubah drastis. Ada sisi kesabaran yang bisa dia jaga di sini. Dia menjadi lebih sabar dalam menjalin hubungan bersama orang lain. Mungkin dia lagi fokus banget sama kerjaannya dia. Banyak masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Dia tanggung sendiri, tapi dia bisa sabar di sini. Nggak ada emosional yang cukup memberatkan antara dia dengan orang barunya. Meskipun masalah-masalah kecil itu hadir, tapi dia bisa mengkontrol di sini semua. Artinya apa? Ada sebuah perubahan dari diri dia bersama orang baru. Terutama dari segi kesabaran. Ada nilai plusnya untuk dia
orang yang meninggalkan kamu di sini bersama orang barunya, ada sisi kesabaran di sini yang sudah berubah. Sebelum ke energi dia bersama orang barunya, nanti Kevin cek ya, apakah mereka itu ada sebuah koneksi yang bagus atau tidak, lalu bagaimana selanjutnya hubungan mereka. Kita cek dulu ada zodiak apa yang menaungi di pembacaan Kevin. Yang pertama, ada kartu Ten of Wands, ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu di sini ada kartu Seven of Spears. Seven of Spears ini masuk ke energinya Taurus, hadir di sini. The Star ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu di sini ada kartu Six of Wands, ini masuk ke energinya Leo. Ada Knight of Wands, elemen api, dan Kevin melihat indikasi ini masuk ke energinya Sagittarius. Tapi Sagittarius paling kuat itu Sagittarius dekan pertama, dekan kedua. Dekan pertamanya Sagittarius November tanggal 23 sampai tanggal 2 Desember, dan juga Desember tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 Desember, dan juga ada energinya Scorpio. Scorpio-nya paling kuat itu di dekan akhir, yaitu November tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 November. Selanjutnya di sini ada kartu Four of Spears. Four of Spears ini indikasinya elemen tanah. Masuk ke energinya Capricorn, hadir di sini. Lalu ada kartu Five of Wands. Five of Wands ini masuk ke energinya Leo. Leo mungkin yang bermasalah dengan dia dari masalah-masalah kecil, hadir. Terkadang pendapatnya itu tidak pernah sama sehingga ada bentrokan energi di sini. Lalu ada kartu Strength. Strength ini juga masuk ke energinya Leo, hadir. Lalu Three of Spears ini juga masih sama, energinya Capricorn. Six of Spears. Kartu Six of Spears ini masuk ke energinya Taurus. Jadi peran utama yang paling banyak di sini elemen api ya, yaitu ada Leo, ada Taurus, Leo, Taurus. Kalian peran utamanya di pembacanya Kevin ini mungkin terkait dari seseorang yang meninggalkan kamu, dan kita akan cek lagi apakah dia dengan orang barunya ini kedepannya akan menjadi hubungan yang baik-baik saja atau tidak. Karena Kevin melihat indikasi bahwa orang yang meninggalkan kamu di sini ada sisi kesabaran yang bisa berubah. Dia jauh lebih sabar di sini. Dan apakah kesabarannya ini awet nggak sama orang barunya? Karena Kevin melihat yang pertama, masalah terberatnya dia di sini yaitu dia menahan segala sesuatunya itu sendirian. Kalau misalkan kondisinya dia ini dalam titik terjenuhnya dia, dan dia nggak bisa atau nggak mendapatkan sebuah perhatian dari orang barunya, ini bisa menjadi sebuah ledakan emosi. Kita akan cek bagaimana dengan orang barunya ya, bersama orang barunya. Oke, ada Page of Cup, ada Seven of Swords. Wow, ada kartu The Tower. Oke. Dan ada kartu The Death. Wah. Ini prediksi Kevin ya. Ini prediksi Kevin tentang emosionalnya dia di sini, tentang masalahnya dia yang tidak bisa dibagi, atau dia ngerasa bahwa pasangannya, orang barunya, ini sama sekali gak memahami dia. Artinya ada indikasi orang barunya dia itu pekok. Oke, ada indikasi orang barunya dia itu pekok atau gak peka. Tapi selama ini dia cinta, orang barunya itu cinta. Ada cinta di sini, tapi cintanya itu masih ragu. Jadi ini energi orang barunya, Page of Cup. Di dalam kartu tarot, Page of Cup ini mengindikasi tentang cinta yang masih muda, jatuh cinta, energinya masih muda di sini. Meskipun ya, ada sebuah cinta dari orang barunya dia terhadap orang yang meninggalkan kamu di sini, tapi ada sisi keraguan-raguan, perasaannya bisa berubah di sini. Belum ada sebuah kedewasaan dari orang barunya dia di saat menjalin hubungan bersama dia. Karena apa? Orang ini kurang peka ya, para sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat ya, sisi gairahnya itu memang ada. Sisi gairah itu ada, sisi komitmennya sedang terbentuk. Ada sebuah pertunangan di sini. Di dalam kartu tarot, Page of Cup ini memiliki makna tentang sebuah pertunangan atau hubungan yang mendekati komitmen di sini. Ya mungkin mereka sudah bertunangan atau menjalin sebuah komitmen di sini, tapi orang barunya ini energinya mudah sekali goyah. Oke. Walaupun mudah sekali goyah, tapi di sini dia ini dikontrol sepenuhnya oleh orang yang meninggalkan kamu di sini. Ada kartu Seven of Swords tentang
sesuatu hal yang dikontrol. Meskipun dia ngerasa terkontrol, kayak ada sisi cemburunya, dan memang selama ini orang yang meninggalkan kamu ke orang barunya ini terlalu posesif. Nah, sisi posesifnya ini kalau misalkan berlebihan bisa memicu sebuah pertengkaran. Ada indikasi di situ. Lalu dari segi komunikasi ini memang sebenarnya cukup masih seimbang dan stabil ya untuk energi saat ini, tapi nggak tahu bagaimana energi selanjutnya karena Kevin itu selalu membacakannya itu selalu update. Untuk saat ini ada sebuah harapan, ada hal yang berkaitan dari segi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kecil ini bisa terselesaikan bersama. Artinya ada sebuah keseimbangan dari segi komunikasi. Orang barunya masih bisa menjaga komunikasi yang baik. Namun, efek ke depannya atau jangka panjangnya, di sini ada kartu The Tower sebagai sebuah peringatan. Di dalam kartu tarot, The Tower ini memiliki makna tentang sebuah kehancuran. Di mana pondasi cintanya dia jika memang tidak kuat, tidak bisa melengkapi satu sama lain, terutama dari kekurangan pasangan, ini akan menjadi bahaya untuk hubungan mereka. Akan ada sebuah kehancuran di sini. Jika ranahnya mereka tidak bisa mengontrol emosi, dan jika mereka ini tidak menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka hubungannya akan hancur. Lalu di sini ada kartu Death. Di dalam kartu tarot, Death ini memiliki makna tentang sebuah akhir atau tentang sebuah evolusi dari sebuah hubungan. Kalau misalkan hubungan dia untuk saat ini, dia hubungannya biasa-biasa saja, maka kedepannya akan menjadi hubungan yang mungkin banyak sekali masalah, banyak sekali pertikaian di situ. Kalau misalnya nggak bisa ngontrol, akan ada sebuah kehancuran di sini. Ini sebagai peringatan untuk mereka. Ada indikasi hubungan mereka akan menjadi berantakan. Di saat si dia, orang yang sudah meninggalkan kamu di sini, dia tidak bisa berbagi perasaan, dia tidak bisa berbagi masalah yang dia tanggung di sini bersama orang barunya. Nggak ada sharing di sini, maka hubungan mereka itu rawan hancur. Karena apa? Kevin melihat emosionalnya si dia yang meninggalkan kamu. Ini kalau misalkan kondisinya dia berada di titik jenuhnya dia, dan kemudian ada masalah yang datang secara internal, ini akan bisa meledak seperti gunung berapi. Lalu bagaimana dengan orang barunya dia? Orang barunya dia memang selama ini dikontrol penuh oleh dia yang meninggalkan kamu. Tapi dia juga memiliki sisi emosional di situ. Kalau misalkan dia ngerasa bahwa terlalu dikekang, terlalu dikontrol dan lain sebagainya, dia bisa berontak. Apalagi cintanya dia di Page of Cup di sini, dia cintanya masih ragu. Belum ada sebuah pendewasaan diri. Maka ini rawan sekali terjadi sebuah perselisihan atau cekcok yang besar. Ini untuk energi dia di jangka panjangnya. Tapi untuk energi sekarang masih ada kontrol diri. Meskipun masalah kecil itu hadir di Five of Wands. Ini terkait hubungan mereka ya. Berarti ada indikasi masalah besar akan mereka hadapi selagi mereka itu belum bisa mengontrol tentang bagaimana kelebihan mereka, bagaimana kekurangan mereka. Oke, kita akan lihat antara orang ini, antara mereka berdua seperti apa. Wow, Nine of Wands. Ini ada indikasi ya, para sahabat kebahagiaan, mereka itu rawan sekali diem-dieman, rawan sekali terluka, terutama dari segi perasaan. Karena orang yang meninggalkan kamu di sini, dia memiliki sisi titik kejenuhan yang dia tahan di sini. Kalau misalkan sudah emosionalnya ini sudah meledak ya, akan menimbulkan sebuah luka atau kekecewaan. Di dalam kartu tarot, Nine of Wands ini memiliki makna tentang sesuatu hal yang dipertahankan sendiri namun luka sendiri, sakit sendiri, capek sendiri. Ada indikasi dia yang meninggalkan kamu, dia akan capek sendiri dan akan lelah. Energi capeknya dia di sini mungkin dia ngerasa kurang diperhatikan, dia ngerasa bahwa pasangannya ini kurang peka, kurang memahami, kurang memberikan sebuah sentuhan perhatian. Berarti memang ada hukum karma di sini. Kalau misalkan dulu para sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ini sepertinya dia itu nggak pernah peka sama aku, di saat dia meninggalkan kamu dan menemukan orang baru,
Dia dapat seseorang yang gak peka. Ada karma di sini, Kevin melihat. Si pekok akhirnya ketemu dengan orang yang pekok. Jadi emosionalnya dia ini bisa meledak kapanpun. Kalau misalkan gak ada komunikasi secara intim di sini. Oke, meskipun secara energi gairah mereka sangat bergairah, mereka memiliki minat yang sama. Ini ada indikasi sebuah kehancuran. Hal yang berkaitan dari ledakan emosional di sini ada. Karena Kevin melihat kartu The Tower dan kartu The Death di sini. Dua kartu ini sebenarnya kartu pengacau dari hubungan mereka. Kalau indikasinya hubungan mereka biasa-biasa saja, maka kedepannya akan ada hal yang berkaitan dari masalah yang datang kepada dia. Apakah dia bisa menyelesaikannya atau tidak? Kalau enggak, hancur. Dan juga ada kebalikan. Kalau misalkan hubungan mereka untuk saat ini, hubungannya itu bahagia. Mereka bahagia, mereka mesra banget. Maka kedepannya, masalah yang tiba-tiba hadir ke dalam hidupnya dia, ini bisa meruntuhkan segalanya. Tergantung pondasi cinta dia kuat atau tidak. Kita akan cek. Ada kartu The Tower di sini tentang pondasi cinta mereka. Apakah pondasi cintanya mereka itu kuat atau tidak ya? Kita cek bersama-sama. Apakah pondasi cinta mereka kuat atau tidak? Oke, ada kartu Seven of Wands di dalam kartu tarot ya, tentang sebuah pondasi cinta. Apakah pondasinya kuat atau tidak? Jawabannya adalah ya, pondasinya kuat. Namun yang bertahan hanya satu orang saja. Di saat hubungan yang bertahan hanya satu orang saja, maka itu akan jomplang. Keseimbangannya itu tidak bagus. Jadi hubungannya dia ini seperti bertahan sendiri saja, walaupun pondasi cintanya kuat. Bisa sahabat kebahagiaan lihat simbol dari kartu Seven of Wands di sini. Ada sosok yang masuk ke dalam black hole di sini. Masuk ke dalam sebuah lubang hitam. Artinya apa? Walaupun pondasi cintanya dia kuat, tapi perlahan-lahan mereka akan tenggelam di dalam sebuah kegelapan. Kegelapan akan menelan mereka. Sehingga pikiran logiknya dia, pikiran rasionalnya dia ini akan kacau. Lalu timbullah sebuah emosi yang muncul di dalam diri dia. Emosi itu melahirkan sebuah pertengkaran, cekcok, perselisihan, rasa curiga, negative thinking. Itu akan hadir di sini. Ini adalah tentang pondasi cinta dia. Apakah mereka akan tenggelam di dalam sebuah kegelapan? Jawabannya adalah iya. Bisa jadi mereka akan tenggelam di dalam sebuah kegelapan. Kalau misalkan yang bertahan di sini hanya satu orang saja. Kita cek tentang komitmen. Apakah keduanya ini bisa menjaga komitmen atau tidak? Tentang pondasi cinta dia, memang ada yang bertahan, tapi hanya satu orang saja. Bagaimana dengan komitmen mereka? Wah, tentang komitmen ini entah kenapa pembacaannya Kevin kok jadi jelek ya. Tentang mereka ya, ada sebuah kehancuran. Komitmen mereka bagaimana? Kartunya adalah Three of Swords. Three of Swords di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kekecewaan. Artinya apa? Komitmen mereka itu gak bisa berdiri kokoh. Karena yang satu akan mengalami patah hati. Yang satu akan mengalami sebuah kemunduran dan rasa sakit, dikecewakan. Mungkin rasa sakit kekecewaan ini terlahir dari segala sesuatu hal yang kurang peka di sini atau kurang empati. Karena tidak ada sebuah komunikasi dari segi perasaan. Bahasa cinta mereka tidak akan pernah tersampaikan jika mereka masih menahan diri. Di saat kalian menjalin, ini mungkin sebagai pembelajaran ya. Di saat kalian menjalin sebuah hubungan bersama seseorang di luar sana, tentunya kalian harus bisa berbagi perasaan, berbagi suka dan duka. Tapi di sini dia selalu menahan sendiri. Dan untuk komitmennya dia rawan hancur. Kita cek ya. Balik lagi ke tiga kartu ini, The Tower, Death, dan Three of Swords. Hubungan mereka jangka panjang rawan hancur. Karena apa?
Mereka akan tenggelam di dalam sebuah kegelapan. Mereka tidak bisa mempertahankan sebagai tim. Hanya satu orang saja yang mempertahankan di sini. Ini rawan goyah dan keseimbangannya rawan hancur. Oke. Ini kabarnya dia dalam jangka panjang. Tapi untuk saat ini masih ada sebuah kestabilannya. Selanjutnya kita akan cek bagaimana tentang mereka ini dari segi bentengnya dia, dari komitmen, lalu bagaimana dari segi gairah. Untuk dari segi gairah, wow, dari segi gairah di sini kartunya adalah Nine of Spear. Dari segi gairah mereka masih bisa menjaga ya. Artinya mungkin tidak ada hal yang berkaitan dari ranah orang luar masuk ke kehidupannya dia, tapi justru masalah internal tentang kekurangan dan kelebihannya ini tidak bisa saling melengkapi satu sama lain, sehingga bentrok sendiri di situ. Nggak ada masalah yang berkaitan dari orang lain, entah orang baru, orang lama yang hadir dalam kehidupannya dia, tidak. Justru dari segi internal tentang masalah kepercayaan ini akan memporak-porandakan hubungan mereka. Lalu bagaimana dari keintiman mereka? Tentang keintiman mereka. Keintiman, ada kartu The Magician di dalam kartu tarot. The Magician ini terkait dari bahasa perasaan ya. Karena ini berhubungan dengan komunikasi. Selama ini untuk energi saat ini mereka masih menjaga tentang sebuah komunikasi. Jadi memang komunikasinya di sini sebenarnya bagus, tapi komitmennya di sini rawan hancur. Jadi buat apa hubungan yang intim tapi komitmennya itu nggak stabil, komitmennya itu nggak kuat, maka rawan hancur di sini. Oke, ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaannya Kevin di sini? Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama di sini ada kartu Page of Cup. Ini masuk ke energinya Scorpio. Scorpio hadir di sini. Selanjutnya ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords ini elemen udara. Masuk ke energinya Aquarius hadir di sini. Lalu The Magician. The Magician ini masuk ke energinya Gemini. Lalu ada kartu The Tower. The Tower ini masuk ke energinya Aries hadir di sini. Death masuk sama, ini adalah energinya Scorpio hadir di sini. Lalu ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands ini masuk ke energinya Leo. Ada Three of Swords ini masuk ke energinya Libra. Lalu ada kartu Nine of Spear ini masuk ke energinya Virgo. Jadi zodiak-zodiak ini yang mungkin ini adalah zodiaknya dia. Kalau misalkan zodiaknya dia kebaca di Kevin di sini, ini rawan hubungan mereka hancur. Kalau misalkan mereka tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya, kalau mereka tidak bisa menyampaikan bahasa cintanya, ini rawan hancur di sini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dan prediksi Kevin tentang kabar dia yang meninggalkan kamu dengan orang barunya. Untuk kabar dia saat ini sebenarnya baik-baik saja, tapi hubungan mereka dalam jangka panjang ini rawan sekali hancur. Dan kabarnya adalah dia mendapatkan orang yang pekok. Oke. Jadi mungkin ada karma. Mungkin di sini karmanya gini, kamu dulu sama dia tuh nggak pernah peka sama kamu, dan ternyata di saat meninggalkan kamu di sini dia dapat orang yang pekok. Oke, biarlah si pekok bertemu dengan si pekok, biarlah mereka melalui ini semua. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di sini tentang energi negatifnya dia, tentang hal yang berkaitan dari kehancurannya dia dan lain sebagainya, ini tidak terjadi ke dalam hidupnya para sahabat kebahagiaan semua di sini. Ambil sisi positifnya di pembacaannya Kevin di sini, ambil maknanya dari menjalin sebuah hubungan bersama seseorang. Jika misalkan kalian tidak ada sebuah kontrol dan kendali, maka hal seperti ini atau kemungkinan seperti ini akan bisa terjadi kepada siapapun saja. Jadi ambil hikmahnya, ambil nilai positifnya, yang jelek dibuang saja.
Mungkin seperti itu aja, dan buat para sahabat kebagian yang pengen banget personal reading sama Kevin, silahkan hubungi atau DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Dan Kevin maaf sekali tidak akan share nomor WhatsApp Kevin di channel YouTube karena berbahaya demi keamanan dan kenyamanan Kevin. Jadi kalau yang pengen personal, DM dulu ke Instagram atau email, nanti Kevin pandu dan pasti Kevin kasih nomor WhatsApp-nya Kevin. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan Kevin tunggu kalian di pembacaan-pembacaan berikutnya. Sampai jumpa.